mulai pembelajaran pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Ziko ketua kelas untuk memimpin doanya. Mudah-mudahan dalam pembacaan doa tadi kita semuanya dilindungi oleh Allah dan pembelajaran pada hari ini dapat hendaknya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan anak-anak ibu melihat kiri, kanan, depan, dan belakang. Temannya siapa yang tidak hadir? Hadir semuanya. Berarti di dalam diri itu tertanam bahwa ada ingin rasa untuk menempuh pengetahuan, menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Nah, semuanya apakah siap mulai pelajaran pada hari ini? Siap. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita bahas dulu pembelajaran sebelumnya. Kita belajar sebelum apa? Nah, sumber daya alam itu ada berapa? Dua. Ada dua. Yang pertama bisa diubah. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang kedua yang dapat diperbarui. Kalau yang dapat diperbarui contohnya apa? Angin, air. Kalau yang tidak dapat diperbarui, minyak bumi. Itu pembelajaran kita sebelumnya. Pembelajaran pada hari ini adalah tema yang keempat tentang berbagai pekerjaan pada mata pelajaran IPA. Di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan bisa kamu lihat di depan. Yang pertama, kamu mampu menjelaskan tentang upaya pelestarian. Yang kedua, kamu mampu melakukan kegiatan melestarikan sumber daya alam yang ada di lingkungan kamu. Tapi sebelum kita masuk pada pembelajarannya, yang pertama tolong perhatikan ini. Ini apa? Teh. Apa manfaat dari teh ini? Menghangatkan tubuh. Di mana bisa kita temukan teh ini? Daratan tinggi. Di mana kalau daratan tinggi itu berapa kisarannya? Kalau daratan rendah 0, sampai 200 meter. Kalau dataran tinggi 200 meter sampai 2000 meter. 2000 meter. Lalu apa pekerjaan yang ada di perkebunan teh itu? Siapa lagi? Mencuci teh. Sini perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Gambar sebelah tentang apa? Perkebunan teh. Perkebunan teh ini ada apa yang ada di gambar ini? Ada petani teh. Jadi salah satu pekerjaan yang ada di dataran tinggi yaitu adalah petani teh yang mengolah teh ini. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan petani itu untuk apa? Untuk apa dia bekerja? Untuk menghasilkan teh. Untuk menghasilkan teh itu udah pasti. Yang lain itu apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup yang mana?
Alek, ulang jawaban si Rindu. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Jadi intinya dari teks yang kamu baca tadi bahwa teh itu hidup di pegunungan yang ada di wilayah Indonesia. Kalau daerah Jawa itu di mana ada? Tahu Bogor? Nah, di Bogor itu juga ada perkebunan teh. Nah, jadi di mana ada pegunungan, di situ pasti ada kebun teh. Soal yang kedua siapa yang bisa? Aura, silakan Aura. Ya. Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa menahan teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter harus menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak tertumpah air. Selain berfungsi sebagai teh juga berfungsi Nah, silakan ulangi Putri. Bagaimana teh itu bisa menahan erosi? Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter, dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak tertutup ke bawah air. Selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Nah, tadi dari soal yang ada, bagaimana bisa teh ini bisa menahan erosi? Yang pertama, apa tadi? Untuk mencegah terjadinya erosi. Di mana teh itu ditanam dengan ada beberapa jarak di antara satu tumbuhan teh dengan teh yang kedua. Lalu untuk menimbulkan udara yang sejuk. Selain itu, teh ini juga dijadikan sebagai bahan minuman. Di mana teh itu apabila dia telah mati tumbuhan teh itu, maka ditanam kembali teh yang baru. Begitu seterusnya siklusnya. Nah, yang ketiga, silakan menjawab. Silakan Kolbi. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran akan berdampak pada jumlah produksi teh. Tanaman teh tumbuh di alam dan hanya subur di tempat tertentu. Bila dikonsumsi besar-besaran dan terus-menerus, bisa saja kelestarian teh akan terganggu. Nah, bagaimana teh itu bisa langkah atau akan dipakai? Sebenarnya apa akibatnya? Yang pertama, akan terjadinya teh itu tidak mudah menanamnya karena teh itu hanya bisa ditanam di daerah pegunungan. Yang kedua, apabila diproduksi terus-menerus, maka apa? Nah, bisa jadi kelestarian itu akan terganggu. Itu kalau teh itu dipakai terus-menerus. Yang pertanyaan keempat, Ziko. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tidak bertahan? Selalu menanam bibit tanaman teh baru bila sudah ada tanaman yang mulai menguat dan jumlah produksi daunnya menurun. Menjaga agar tanah tempat menanam teh selalu subur. Mengajarkan generasi muda agar memahami dan mencintai tanaman teh sehingga suatu saat bisa menjadi penerus. Soal yang keempat tentang bagaimana supaya teh itu tidak apa? Supaya tidak habis diproduksi, dilakukan penanaman kembali. Kalau tumbuhan teh itu sama dengan pohon yang ada di hutan. Kalau pohon di hutan ditebang terus menerus akan terjadi apa?
longsor. Apa lagi? Kebalian. Maka adanya namanya penanaman hutan kembali sebenarnya reboisasi atau penghijauan atau penanaman kembali. Jadi setelah habis tanaman teh tadi diproduksi maka ditanam kembali. Yang kelima siapa yang bisa? Rindu. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Mengurangi pencemaran dan dampak orang di sekitar tanah, menjaga lingkungan, tidak berlebihan saat menggunakan pupuk. Nah, di mana yang kelima? Apa yang kamu lakukan agar tanah untuk menanam teh itu supaya subur? Yang pertama tentu mengurangi pencemaran. Yang kedua menjaga lingkungan. Lalu pemberian pupuk. Perlu nggak pupuk? Nah, perlu nggak air? Ya. Iya, karena tumbuhan itu kan termasuk makhluk hidup, juga perlu makan dan perlu minum sama seperti kita manusia. Nah, sampai di sana ada yang ditanyakan tentang tempat hidupnya teh? Tidak. Nanti kita akan lanjut pada selanjutnya tentang upaya pelestarian sumber daya alam. Ada yang tanyakan? Kalau tidak, sekarang silakan berdiri dulu. Silakan berdiri. Silakan berdiri di depan mejanya. Nah, kita ice breaking yang satu ya. Nah, nanti dikeluarkan suaranya. Bisa satu jari kanan, satu jari kiri. Bisa? Bisa dimulai? Nah, satu, dua, tiga. Jari kanan, jari kiri. Jari kanan, dua jari kiri. Gabung menjadi empat. Ku buat kamera ciplik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri. Ku gabung menjadi enam. Ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri. Ku gabung menjadi delapan. Ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri. Ku gabung menjadi 10. Ku siap berdoa. Dan masih ada di antara kamu yang belum semangat, tolong dikasih jeda. Tahu jeda? Lagi spasi di antara kamu. Siapa yang menarik dia? Nah, bisa sih kok. Bisa. Nah, bisa. Nah, bisa mulai? Bisa. Nah, 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri. Ku gabung menjadi dua. Ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri. Ku gabung menjadi
Nah, silakan baca dulu. Penanaman hutan kembali atau reboisasi yang kedua. Contohnya apa lagi? Yang lain? Contohnya apa? Pada pertambangan itu pada sumber daya alam tadi. Yang tidak dapat perlu yang lain apa? Yang lain? Seperti tambak ikan tahu? Tambak ikan itu salah satu pelestarian ikan. Kalau ikan yang ada di danau itu biasanya banyak menggunakan apa? Tahu bom? Bom puket toh? Bom puket itu digunakan untuk pengen memperoleh ikan yang lebih banyak. Kalau dengan jaring lama atau tidak? Nah, lama menggunakan puket bom tadi, maka dia akan memperoleh banyak ikan. Kalau di bom, otomatis ikan keluar ke atas. Itu akibatnya apa? Tadinya pencemaran di daerah danau. Yang kedua, kelangkaan pada ikan. Yang ketiga, lingkungan sekitar itu akan menjadi udaranya gimana? Kotor. Nah, itu contoh, beberapa contoh yang lain. Dan silakan siapa yang bisa menjawab mengapa perlu atau pentingnya pelestarian sumber daya alam siapa? Nah, silakan Angel. Angel silakan di depan. Baca salam dulu. Perkenalkan namanya siapa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angelina Rizky Ramadhani. Teman-teman bisa memanggil saya panggilan Angel. Saya akan membacakan menjelaskan beberapa alasan penting menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Antara lain, 1. Supaya enggak terjadi krisis air dan pangan. 2. Supaya barang tambang seperti minyak bumi tidak habis. 3. Supaya anak cucu dan dapat merasa udang segar. Berikut ini beberapa cara
saya Putri Regina Ramadan, bisa dipanggil Putri. Bila saya akan alasan penting menjaga keseimbangan alam dan pelestarian budaya alam. Antara lainnya, supaya tidak terjadi pencemaran air, udara, dan tanah. Supaya tidak terjadi bencana alam. Supaya flora dan fauna tidak punah. Berikut ini beberapa cara untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam, antara lain: 1. Menghemat air dan energi. 2. Tidak melakukan pengumpulan ikan. 3. Tidak memburu hewan langka. Bila hanya itu yang saya sampaikan, kira-kira kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Putri dulu. Saya akan menjelaskan tentang beberapa alasan penting menjaga keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya alam, antara lain: 1. Supaya tidak terjadi krisis air dan pangan. 2. Supaya barang tambang seperti minyak bumi tidak habis. 3. Supaya anak cucu dapat merasakan udara segar. Berikut ini beberapa cara untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam, antara lain: 1. Menghemat air dan energi. 2. Tidak melakukan pengumpulan ikan. 3. Tidak memburu hewan langka walaupun mereka menginginkannya. Dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang ketiga tadi yang udah tampil, semuanya jawabannya pada umumnya sama. Bahwa upaya melestarikan itu yang pertama apa tadi? Untuk supaya tidak terjadinya krisis. Yang kedua, supaya tidak terjadinya kelangkaan pada seperti minyak bumi atau batu bara. Lalu, supaya anak cucu kamu yang selanjutnya mendapatkan sumber daya alam. Lalu, yang terakhir, supaya mencegah terjadinya kelangkaan tadi apa? Menggunakan air secukupnya. Lalu apa lagi? Hemat energi, melakukan penanaman kembali tadi. Dan kegiatan yang bisa kamu lakukan itu misalnya membuang sampah pada tempatnya, lakukan gotong royong. Kalau sampah buang ke sembarang tempat, apa yang terjadi? Banjir. Bukan, kalau di lingkungan aja apa? Kerusakan. Bisa? Apa yang terjadi? Kalau berserakan semua sampah di lingkungan apa? Jadinya kotoran, nyamuk, kulit, apa lagi? Nah, apakah bisa dipahami? Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kita dari awal sampai akhir itu dua pelajaran tentang jenis pekerjaan, tadi tentang perkebunan teh. Yang kedua tentang upaya pelestarian